Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-113, Takdir dan Harapan. Adegan dimulai kembali di sisi luar Konoha. Boruto yang berada di sana sedang beristirahat sejenak, berusaha memulihkan energi setelah pertempuran sengit sebelumnya. Mata jogannya masih bersinar samar, menandakan bahwa kekuatan tersebut tetap aktif dan waspada. Boruto memanfaatkan waktu ini untuk memantau keadaan desa dengan cermat, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Melalui kodok pengintainya, Boruto berkata, "Koji, apakah kau masih lama berurusan dengan Kawaki itu?" Kodok itu, dengan suara serak khasnya, segera menyampaikan pesan tersebut. Tak lama kemudian, Koji membalas dengan nada tegas, "Tidak, bersabarlah, aku akan secepatnya menemui dirimu. Akan aku selesaikan urusanku dengan Kawaki sekarang juga." Boruto mengangguk pelan, meskipun Koji tidak bisa melihatnya. "Baiklah, aku menunggu di sini. Pastikan semuanya selesai dengan baik," gumamnya sambil menghela nafas panjang. Setelah komunikasi itu berakhir, Boruto melanjutkan pengawasannya terhadap desa. Dia melihat ke arah horizon, memperhatikan setiap tanda-tanda gerakan yang mencurigakan. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Untuk saat ini desa sudah aman, kata Boruto kepada dirinya sendiri. Meskipun kata-kata itu menenangkan, dia tetap waspada. Penglihatannya melalui jogan memberinya pandangan yang lebih tajam dan luas, memungkinkan dia untuk melihat lebih jauh daripada yang bisa dilakukan dengan mata biasa. Di kejauhan, Boruto melihat bagaimana keadaan dari desa Konoha, namun, di balik rasa tenang itu, Boruto masih merasakan beban tanggung jawab yang besar. Dia tahu bahwa ancaman dari Shinju dan Otsutsuki belum sepenuhnya hilang. Mereka mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. "Aku harus selalu siap," pikirnya, mengepalkan tangan dengan tekad. Di sisi lain, Koji yang masih menahan pergerakan Kawaki dengan menggunakan Fuinjutsu mulai merasakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi dari sana dan menemui Boruto. Koji berkata dalam hatinya, "Sepertinya sudah saatnya aku pergi dari sini." Dia bisa merasakan tekanan situasi dan tahu bahwa waktunya terbatas. Kawaki, yang masih berusaha keras untuk lepas dari Fuinjutsu Koji, berjuang dengan seluruh kekuatannya. Setiap gerakan yang dia buat terasa semakin berat, tetapi dia tidak menyerah. Tiba-tiba, Kawaki merasakan sesuatu yang aneh. Dia berpikir dalam hatinya, "Seperti ada yang aneh, aku sudah tidak merasakan aura kehadiran dari Momoshiki. Seperti dia tiba-tiba menghilang begitu saja." Pikiran ini memberinya sedikit kelegaan, tetapi dia tahu bahwa ancaman lain masih ada di depannya. Melihat celah dalam konsentrasi Kawaki, Koji memutuskan untuk menyerang. Dia mengeluarkan teknik Katon Gouka Mekiaku dan langsung mengarahkannya ke Kawaki. Api besar berkobar, menciptakan ledakan besar yang menyelimuti Kawaki dalam kepulan asap tebal. Kawaki, dengan cepat beradaptasi, menggunakan teknik perubahan bentuk tangannya untuk melindungi dirinya dari serangan mematikan itu. Saat asap mulai mengepul, Kawaki merasakan perubahan dalam Fuinjutsu yang mengikatnya. Fuinjutsunya mulai melemah, pikirnya. Sepertinya dia pergi dari sini. Apakah dia akan menemui Boruto? Kawaki tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mematahkan sisa-sisa Fuinjutsu yang masih menahannya. Dengan usaha keras dan tekad yang kuat, Kawaki akhirnya berhasil melepaskan diri dari Fuinjutsu Koji sepenuhnya. Dia terengah-engah, tetapi semangatnya tidak padam. "Aku harus menemukan Boruto," katanya pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi luar Konoha, Boruto terus berjaga, merasakan kedatangan Koji yang semakin dekat. Dia tahu bahwa waktu sangat penting dan setiap detik bisa menentukan nasib desa mereka. Mata jogannya terus memberikan isyarat tentang masa depan, membantunya mengantisipasi ancaman yang mungkin datang. Tak lama kemudian, Koji tiba di tempat Boruto. "Boruto, aku sudah menyelesaikan urusanku dengan Kawaki.
Apa rencana kita selanjutnya? Tanya Koji dengan nada tegas. Boruto menatap Koji dengan mata yang penuh semangat. Kita harus tetap waspada. Ancaman dari Shinju masih ada. Kita harus memastikan bahwa dunia ini tetap aman. Baiklah, kita akan melanjutkan pengawasan dan mempersiapkan diri untuk pertempuran besar yang akan datang. Kita tidak bisa lengah sedikit pun. Di kantor Hokage, suasana mulai terasa lebih tenang setelah ketegangan yang melanda Konoha. Shikamaru Nara, yang bertanggung jawab mengawasi keamanan desa, menerima laporan terbaru dari Ino Yamanaka yang bertugas memantau keadaan desa. Ino berkata dengan nada lega, cakra dari entitas penyusup tersebut dan Otsutsuki telah sepenuhnya menghilang. Shikamaru mengangguk, menandakan pemahaman dan kepuasan sementara. Baiklah, laporan diterima. Tugaskan para shinobi untuk membereskan keadaan dan terus awasi jika ada sesuatu yang berbahaya. Ino menjawab dengan tegas, baiklah Shikamaru, aku akan melakukannya. Setelahnya Ino melaksanakan tugasnya, Shikamaru duduk kembali di kursi Hokage, merasakan kelegaan namun tetap waspada. Dia tahu bahwa meskipun ancaman langsung telah berlalu, desa harus tetap waspada terhadap kemungkinan serangan mendadak dari Shinju atau bahkan Momoshiki yang bisa muncul kembali dengan cara yang tak pernah dia pikirkan. Di sini lain desa, Kawaki melaporkan keadaannya kepada Amado. Kawaki berkata, Amado, apakah kau mendengarkanku? Amado kemudian menjawabnya, ya, aku bisa mendengarkanmu. Kawaki bertanya, bagaimana kondisi desa? Apakah para penyusup itu memang telah pergi? Amado menjawabnya, tidak diragukan lagi, mereka sudah tidak ada lagi di desa, cakra mereka sudah tidak lagi terdeteksi. Kawaki kemudian bertanya kembali, lantas, bagaimana dengan Himawari, apa yang sebenarnya terjadi? Amado menjawabnya, sejujurnya aku tak tahu apa yang terjadi dengan Himawari, tetapi saat ini kondisinya baik-baik saja. Kawaki kemudian melanjutkan, apakah kau tahu di mana Boruto berada? Otsutsuki sialan itu juga telah mengacaukan desa. Amado menjawabnya dengan tenang, untuk saat ini tidak usah pikirkan soal Boruto terlebih dahulu, musuh baru kita, Shinju, mereka juga adalah musuh yang sangat kuat. Adegan kembali ke tempat Boruto, Boruto mulai menceritakan apa yang telah terjadi kepada Koji. Boruto juga menceritakan mengenai mata jogannya, dan perasaan aneh pada tubuhnya. Dengan mata jogan dan kekuatan Otsutsuki dalam dirinya merasa memiliki kekuatan sangat besar, bahkan bisa dibilang sudah setara dengan dewa. Boruto bertanya, apakah ini normal bagiku, atau ada sesuatu yang harus diperhatikan? Koji menjawabnya, tetaplah berhati-hati, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Mungkin ini adalah sebuah takdir dan harapan bagi dunia shinobi. Boruto kemudian berkata, baiklah, aku harus menahan kekuatanku, jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-113, Takdir dan Harapan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.